Perkenalkan, nama saya Muhammad Beril Rizat Saputra Bakri, NIM 2020-63026. Di sini saya akan membahas tentang debu, pengendaliannya, serta penyakit yang disebabkan oleh debu pada tambang bawah tanah. Debu adalah partikel padat yang berukuran sangat kecil yang dibawa oleh udara. Debu dapat terbentuk dari kekuatan-kekuatan alami atau mekanis seperti pengolahan, penghancuran, pengeboran, dan peledakan. Debu dapat terdiri dari serpihan atau kulit mati, serbuk sari, serbuk kayu, serbuk gergaji, serbuk semen, dan masih banyak lagi. Debu bertanggung jawab atas penyakit paru-paru seperti pneumokoniosis, penyakit yang terjadi di antara sejumlah pekerja tambang. Untuk mencegah masuknya debu ke saluran pernafasan, dapat digunakan masker atau sapu tangan ketika berada di tempat berdebu. Pengendalian debu adalah proses pengurangan emisi debu dengan menggunakan prinsip-prinsip engineering. Pencegahan terjadinya debu di area kerja juga dapat diterapkan dengan merancang sistem penanganan yang tidak menimbulkan debu. Berikut adalah beberapa teknik pengendalian debu yang dapat dilakukan di area kerja. Yang pertama adalah dust collection system atau sistem pengumpul debu yang dirancang untuk menangkap debu yang terbentuk di area kerja. Yang kedua adalah sistem wet dust suspension atau sistem semprotan air untuk meredam debu yang terbentuk di area kerja. Pengendalian debu dengan prinsip-prinsip engineering, yaitu pengendalian atau pengurangan emisi debu dengan menggunakan prinsip-prinsip engineering. Sistem kontrol yang dirancang dengan baik, dirawat dengan baik, dan dioperasikan dengan baik akan dapat mengurangi emisi debu sehingga mengurangi paparan debu berbahaya bagi pekerja. Yang keempat adalah pencegahan terjadinya debu di area kerja. Pencegahan terjadinya debu di area kerja juga dapat diterapkan dengan merancang sistem penanganan yang tidak menimbulkan debu. Meskipun dalam proses produksi yang massal, di mana bahan baku atau produk yang digunakan menghasilkan debu, maka tentu saja sistem pencegahan hampir tidak mungkin dilakukan. Selain itu, pengendalian debu juga dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu antisipasi dan pengenalan, pengendalian atau mengambil langkah-langkah untuk mengurangi timbulnya debu pada waktu melakukan pemboran, peledakan, pemecahan biji atau batuan, dan pada pekerjaan lain di pertambangan, serta membuat peraturan perusahaan untuk meredam atau untuk mengendalikannya. Ada pula pelindungan terhadap pekerja dari udara kotor yang berbahaya sedapat mungkin dilakukan dengan cara pencegahan. Metode lain yang dapat dilakukan untuk pengendalian debu adalah dengan cara menyemprotkan zat cair beserta zat adiktif ke permukaan area penyebab timbulnya debu. Zat tersebut akan membantu mengikat debu dan mencegahnya terbawa oleh angin. Selain itu, pengendalian debu pada jalan pertambangan juga dapat dilakukan dengan teknologi kimia. Penggunaan teknologi kimia dapat melibatkan penggunaan bahan kimia yang dapat membantu mengikat debu dan mencegahnya terbawa oleh angin. Namun perlu diingat bahwa teknologi kimia hanya dapat menjadi solusi tambahan dalam pengendalian debu. Pengendalian debu yang efektif harus melibatkan berbagai teknik pengendalian debu, termasuk pengendalian dengan prinsip-prinsip engineering, sistem kontrol, dan pencegahan terjadinya debu di area kerja. Pekerja tambang bawah tanah rentan terpapar debu yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Berikut adalah beberapa penyakit akibat debu pada tambang bawah tanah. Yang pertama adalah penyakit paru-paru hitam atau black lung diseases. Debu batubara yang paling berbahaya dapat menyebabkan paru-paru hitam. Black lung disease atau penyakit paru-paru hitam adalah menghitamnya paru-paru akibat menghirup debu tambang batubara dalam jangka waktu yang cukup lama. Kondisi ini juga dikenal sebagai coal workers pneumoconiosis atau paru-paru penambang karena umumnya dialami oleh penambang batubara. Penyebab utama BLD atau black lung disease adalah menghirup debu batubara yang mengandung karbon dan silika. Partikel-partikel tersebut amat berbahaya ketika terhirup karena akan mengendap di alveoli. Bagian yang disebutkan barusan berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ketika debu batubara masuk ke dalam alveoli, paru-paru otomatis berusaha mengeluarkan partikel tersebut.
Sebaliknya, jika tak berjalan dengan semestinya, akan menyebabkan peradangan paru-paru kronis dan lambat laun membentuk jaringan paru. Penyakit yang kedua adalah silikosis. Debu dari silika juga dapat menyebabkan silikosis, yaitu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh paparan debu silika. Silikosis dapat berkembang dalam 3 cara, yaitu silikosis kronis. Ini biasanya terjadi jika Anda terpapar debu yang dapat bernafas selama lebih dari 10 tahun. Jumlah silika dalam debu juga menjadi salah satu faktornya. Ada beberapa bentuk silikosis kronis, yaitu silikosis sederhana dan fibrosis masih progresif. Yang kedua, silikosis akut. Jenis ini disebut juga silikosis dipercepat, terjadi dalam periode waktu yang lebih singkat, seperti 2 hingga 5 tahun. Meski waktunya lebih singkat, eksposur Anda lebih berat. Yang ketiga adalah silikosis akut. Anda bisa tertular jenis ini dengan paparan intensif terhadap partikel yang terdiri dari sebagian besar silika selama jangka waktu hanya beberapa bulan. Penyakit berikutnya yang disebabkan oleh debu pada tambang bawah tanah yaitu gangguan pernapasan. Debu yang terhirup dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti nafas pendek, batuk-batuk, nafas yang mendesah, dan batuk-batuk yang mengeluarkan dahak kuning atau hijau. Gangguan kesehatan lainnya yaitu sakit leher, kulit membiru dekat kuping atau bibir, sakit dada, tidak ada nafsu makan, dan rasa lelah. Jadi kesimpulannya, untuk mencegah terjadinya penyakit akibat debu pada tambang bawah tanah, perlu dilakukan pengendalian debu yang efektif, seperti penggunaan dust collection system, sistem wet dust suspension, pengendalian debu dengan prinsip-prinsip engineering, dan pencegahan terjadinya debu di area kerja. Selain itu, perlu juga dilakukan tindakan pencegahan seperti mandi sesudah bekerja dan sebelum masuk rumah. Tinggalkan pakaian penuh debu di lokasi tambang atau ganti pakaian sebelum pulang ke rumah, dan membersihkan lantai dengan kain pel basah atau menyapu untuk membersihkan